Kasangsorohan gowoiwo pingging gingkangken pasuit taput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel, channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali lebih dalam aroma mistik yang terkandung dalam sebuah gunung. Gunung apakah itu? Ya, itu adalah Gunung Ciremai. Buat kalian yang sudah tahu cerita rakyat atau mitos yang tersimpan di dalam Gunung Ciremai, mungkin sudah gak asing lagi dengan sosok ini. Iya, dia adalah Nyi Pelet. Seperti apa kekuatan dan bahayanya jika para pendaki Gunung Ciremai sampai bertemu sosok ini? Atau justru sebaliknya, mereka mendaki Gunung Ciremai hanya ingin bertemu sosok ini? Ya, terserah lo aja deh sama rombongan senam lo. Oke, langsung aja, jangan berlama-lama. Buruan, kencengin volume, siapin nipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Guys, buat kalian semua pencinta pendaki gunung ya, ya lu semua mesti tahu, ya nggak semua gunung aman-aman aja buat didaki. Lu mesti cari gunung apa yang aman didaki. Bukan pertanyaan ini guys. Oke, langsung aja ya. Banyak gunung yang sedang bererupsi akhir-akhir ini ya. Di tengah kabar aktivitas vulkanik sejumlah gunung berapi di Indonesia, Gunung Ciremai yang menjulang tinggi di Provinsi Jawa Barat anteng-anteng aja nih, tetap tenang dan kagak serta menyimpan sejumlah kisah mistis. Gunung Ciremai merupakan gunung api stratofulkano yang secara administratif berada di wilayah dua kabupaten, yakni Kuningan dan Majalengka, dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai termasuk gunung berapi kuarter aktif tipe A, yakni gunung berapi magmatik yang masih aktif sejak tahun 1600. Selain itu, Gunung Ciremai juga merupakan gunung berapi soliter yang dipisahkan oleh zona sesar Cilacap Kuningan dari kelompok gunung berapi Jabar bagian timur. Kelompok gunung berapi tersebut meliputi deretan Gunung Galunggung, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, hingga Gunung Tangkuban Perahu yang berada di zona Bandung. Letusan Gunung Ciremai tercatat terjadi sejak 1698 dan terakhir kali terjadi tahun 1837, dengan selang waktu istirahat terpendek 3 tahun dan terpanjang 112 tahun. Seperti layaknya gunung berapi lainnya, gunung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai seluas sekitar 15.000 hektar itu memiliki pesona yang menjadi daya tarik para pendaki gunung. Apalagi dengan ketinggian yang menjulang, Gunung Ciremai menyuguhkan panorama alam yang memukau di bagian puncaknya. Namun, di balik aktivitas serta pesona dan panorama alamnya, Gunung Ciremai juga menyimpan cerita yang hingga kini masih dipercaya masyarakat sekitar, termasuk para pelaku supranatural, yakni terkait keberadaan Nyi Pelet atau Nini Pelet. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Gunung Ciremai, Nyi Pelet digambarkan sebagai siluman penguasa dan penghuni Gunung Ciremai. Menurut Mas Ruri dalam bukunya berjudul Rahasia Pelet, Nyi Pelet adalah sosok yang sakti, khususnya dalam percintaan. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Nyi Pelet di Gunung Ciremai dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Ciremai jika tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian, mulai larangan kencing sembarangan, mengucapkan salam, hingga menginjakan kaki ke tanah sebanyak 3 kali.
Kalau kencing sembarangan menurut gue ya di mana-mana juga nggak boleh sih. Sosok Nyi Pelet. Ya, seperti pertama kali tadi kita bahas ya, bahwa ada sosok mengerikan di balik megahnya Gunung Ciremai, yaitu Nyi Pelet. Nah, siapakah sebenarnya Nyi Pelet ini? Oke, ayo sama-sama kita kupas tuntas. Mengacu pada cerita turun-temurun di masyarakat, Nyi Pelet mulanya sebenarnya perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun ambisinya yang kuat untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa yang memiliki ilmu aliran putih. Untuk apa ya Nyi Pelet mempertahankan kecantikannya? Gue rasa semua orang bakalan dua sih. Oke, lanjut. Kitab mantra asmara berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang terkenal yakni Jaran Goyang. Nah, itu dia tuh. Ternyata Jaran Goyang diambil dari Nyi Pelet tuh guys. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelet. Nah, itu wajar sih kayaknya untuk memikat orang yang kita incar, cuman ntar kan dia lama-lama tua ya, masa kita awet terus? Oh iya guys, satu pertanyaan gue nih ya. Kalau Nyi Pelet tetap awet muda nih penampakannya guys ya, penampakan luar nih. Itu ngomong-ngomong, onderdilnya muda juga apa enggak ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Terbukti setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ajian Jaran Goyang untuk menggait pria-pria muda agar tertarik kepada dirinya. Waduh, meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut dia terlihat masih sangat muda dan menarik hingga membuat banyak lelaki kepincut. Buset, ratusan tahun. Ini masih ada dagingnya nggak? Padahal pria-pria incaran itu hanya sebagai tumbal agar kecantikannya tetap terjaga. Tuh kan, gila kan? Buat apa coba numbalin orang supaya tetap cantik? Setelah puas mempermainkan lelaki yang diincarnya, Nyi Pelet menghabisi mereka. Para lelaki hanyalah sebagai sarana agar dirinya tetap terlihat cantik dan awet muda. Oh, oke Nyi Pelet ya. Tapi gue rasa apa ya, disenengin dulu kali ini laki-laki. Oke, lanjut ya. Di sisi lain, mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya disalahgunakan oleh Nyi Pelet, Ki Buyut Manguntapa lalu mengutus salah seorang muridnya, yaitu Restu Singgih, untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nyi Pelet. Singkat kata, Nyi Pelet bisa dikalahkan dan kitab mantra asmara berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nyi Pelet dengan ajian Jaran Goyang tetap melekat pada dirinya. Oh, udah nempel guys. Ibarat kata tuh dia udah khatam gitu ya, udah nggak perlu lagi kitabnya. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang juga percaya terhadap keberadaan Ki Buyut Manguntapa yang dikenal sebagai sosok pendekar tangguh berbudi luhur. Setelah meninggal, Ki Buyut Manguntapa dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Oh, berarti ada petilasannya nih guys. Dikenal sebagai pencipta ilmu pelet Jaran Goyang, makam Ki Buyut Manguntapa hingga kini tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mempelajari ilmu pelet mahadahsyat itu. Aduh, kok jadinya malah gak enak ya. Mengunjungi hanya untuk dapetin ilmu pelet. Di mana sih lokasinya? Coba Sherlock. Selain Nyi Pelet, masyarakat sekitar Gunung Ciremai juga percaya terhadap keberadaan siluman lainnya yang kerap mengganggu para pendaki gunung jika mereka tidak mentaati pantangan-pantangan. Petilasan Nyi Pelet sendiri diyakini masyarakat berada di puncak Gunung Ciremai. Puncak Gunung Ciremai juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah Ki Rempah Mayit yang tak lain adalah suami Nyi Pelet. Ilmu pelet Jaran Goyang. Nah guys, penasaran gak sih lo dengan ilmu yang dari tadi disebut-sebut? Jaran Goyang, Jaran Goyang. Itu juga sebenarnya udah gak asing lagi ya di telinga masyarakat Indonesia. Karena ada lagu dangdutnya tuh. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang.
Bagi sebagian orang, lagu dangdut dengan tajuk Jalan Goyang menjadi satu lagu tentang asmara yang dibawakan dengan ceria. Asik sih emang lagunya. Pertama kali gue denger lagu ini dibawain oleh Mbak Nela Karisma. Ya asik-asik aja sih, gak ada pikiran macam-macam ya. Namun siapa sangka di balik lagu tersebut terdapat hal-hal yang berbau mistis. Ya, Jaran Goyang rupanya salah satu bagian dari sastra lisan yang berupa mantra. Ajian yang berjenis pengasihan ini pertama kali berkembang di masyarakat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Suku Osing sendiri mempercayai adanya 4 ilmu yang terdiri dari ilmu merah, ilmu kuning, ilmu hitam, dan ilmu putih. Ilmu merah berkaitan dengan perasaan cinta, ilmu kuning mengenai jabaran, ilmu hitam untuk menyakiti, dan ilmu putih untuk menyembuhkan. Ajian Jaran Goyang termasuk kategori ilmu merah atau dikenal dengan nama pelet. Meski demikian, mantra ini tidak digunakan untuk menyakiti atau membunuh seseorang, melainkan menyatukan dua orang agar bisa menikah atau memisahkannya dengan orang tercinta. Menurut mitos yang berkembang, ajian ini pertama kali ditemukan pada masa Kerajaan Belambangan. Kala itu, kerajaan tersebut tengah diambang kehancuran, di mana rakyatnya mulai terpisah-pisah. Agar keturunan tak tercampur, mereka menikah dengan dasar kekerabatan. Akan tetapi sejumlah masyarakat menolak dijodohkan atau tidak direstui oleh keluarga mereka. Dari sinilah penggunaan mantra Jaran Goyang berfungsi untuk menyatukan mereka. Sebelum menguasai ajian ini, seseorang harus melakukan persyaratan antara lain puasa selama 7 hari dan hanya diperbolehkan menyantap 3 kelap nasi setiap sahur maupun saat berbuka. Selama berpuasa, mereka harus menjaga panca indera dari hal-hal kotor. Ya emang bener sih semua juga ya. Setelah puasa selesai, mereka diharuskan membaca mantra pelet sebanyak 111 kali saat tengah malam. Nah ini nih, dibaca 33 kali saat fajar dan 44 kali saat senja. Saat membaca mantra, mereka pun diwajibkan membayangkan wajah sang target. Waduh ngeri banget ya. Kalau kita jadi targetnya gimana tuh? Satu pertanyaan gue guys, zaman sekarang ini masih dipakai nggak sih ilmu Jaran Goyang? Tapi gue rasa sih masih banyak tuh orang-orang yang mengaku ya paranormal atau dukun lah kasarnya gitu ya, yang punya ajian Jaran Goyang gitu kan. Ya itu mah tergantung kepercayaan lo aja gitu ya. Oke, kalau gue sih nggak ikut-ikutan. Pakai yang wajar-wajar aja ya guys. Ya lo percaya ya sama kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, cukup sekian aja konten kita pada kesempatan kali ini. Ya santai aja ya guys ya, sekali-kali relax. Oke lah, kalau gitu mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.